Jadi, begini ceritanya. Kamu sedang mencoba menunjukkan video lucu tentang kucing pada nenekmu. Tapi saat berhasil memuat videonya, nenekmu ternyata sudah ketiduran. Mungkin wifi-mu terlalu lambat, atau ada hal lain, atau seseorang untuk disalahkan. Oke, yuk kita jabarkan kemungkinannya. Routermu berada di tempat yang salah. Semakin jauh perjalanan yang harus ditempuh sinyal wifi-mu, semakin lemah kekuatannya. Belum lagi, rintangan seperti dinding, lantai, pintu, bahkan TV yang bisa memperburuk sinyal. Idealnya, modem harus diletakkan di bagian tengah rumahmu dan terpasang pada dinding. Terlalu banyak pemakaian dalam satu sambungan internet. Jika seseorang sedang menonton film HD di ruangan sebelah, internetmu bisa saja melambat. Atau, jika kamu tinggal di apartemen, bisa jadi tetanggamu sedang memakai channel yang sama, sehingga sambungannya menjadi terlalu padat. Alat-alat rumah tangga seperti microwave, bel pintu nirkabel, perangkat Bluetooth, dan bahkan hair dryer dapat menelan sinyal Wi-Fi. Alat-alat tersebut menggunakan frekuensi yang mirip dengan routermu. Gadget keluaran baru dilengkapi pilihan frekuensi yang bisa digunakan. Jika memungkinkan, pilihlah gelombang 5 GHz. Kadang, jaringanmu bekerja terlalu lambat. Jika masalahnya pada jaringan rumah, mungkin kamu bisa mengganti paket berlangganan dan menambah kecepatannya. Sedangkan pada jaringan umum, periksalah pengaturan prioritas jaringan Wi-Fi di ponselmu. Kamu dapat memilih jaringan mana yang akan otomatis terhubung saat berada dalam jangkauan, dan hanya bergantung pada hotspot gratis bila tidak tersedia sambungan Wi-Fi yang bagus. Gadget lain yang tidak berfungsi dengan baik mungkin bisa jadi penyebabnya. Jaringan nirkabelmu menyesuaikan kecepatannya dengan gadget yang kinerjanya paling lambat. Jika ponselmu berbagi jaringan dengan siput, maka jaringan internetnya tak akan lari lebih cepat daripada siput tersebut. Jika kamu memakai paket data mobile, mungkin ada beberapa penyebab lainnya. Lokasimu. Jika kamu berada di tempat yang penuh sesak seperti konser, parade, dan sebagainya, jauh dari menara selular, atau di dalam bangunan berdinding tebal, kemungkinan kamu tak akan mendapatkan sinyal 4G yang sempurna. Belum lagi saat hujan. Sinyal bisa semakin buruk karena gelombang berfrekuensi tinggi yang digunakan oleh ponselmu tidak dapat menembus air. Operator jaringan seluler pun bisa jadi penyebabnya. Sebagian provider punya performa yang andal di area tertentu, namun jelek di beberapa tempat, terutama di pedesaan. Provider yang lebih kecil juga memiliki bandwidth yang terbatas, yang berakibat pada lambatnya internet, meskipun kamu tinggal di perkotaan. Bisa jadi, kamu bukan prioritas utama perusahaan operator selulermu. Sebagian provider hanya menyediakan internet berkecepatan tinggi kepada para pelanggan premium yang membeli paket unlimited pada jam-jam sibuk. Hal ini disebut deprioritasi, dan ini bisa sangat memperlambat internetmu. Mungkin paket datamu terbatas. Hal ini terjadi saat provider memperlambat internetmu setelah mencapai batas pemakaian tertentu. Sebut saja kamu punya paket data unlimited dengan batas X GB. Kamu mungkin masih memiliki akses internet, hanya saja kecepatannya merayap pada Z kilobytes per detik. Mungkin ponselmu bingung memilih antara 3G, 4G, LTE, atau 5G. Masing-masing jaringan ini unggul di area tertentu. Oleh karena itu, setel pengaturanmu sehingga ponsel selalu memilih otomatis jaringan paling cepat. Matikan juga Wi-Fi-mu supaya sambungan ponselmu tidak dipingpong antara Wi-Fi dengan paket data. Mungkin kartu SIM-mu tidak mumpuni. Jika kamu memasang kartu SIM 3G pada ponsel 4G, kinerjanya tidak akan maksimal. Kartu SIM 4G bisa berpindah ke 2G atau 3G bila diperlukan, tapi masalahnya sama, kinerjanya kurang maksimal. VPN-mu juga bisa jadi masalah. Tentu, VPN menjaga privasimu saat berselancar di dunia maya dan lebih aman. Tapi jika kamu terlalu jauh dari server dan enkripsinya sangat kuat, ini akan benar-benar memperlambat internetmu. Kualitas server dan banyaknya pengguna juga mempengaruhi kecepatan. Iklan menelan banyak data dan daya kerja ponsel. Lebih dari 60% waktu yang dibutuhkan untuk memuat sebuah laman web dihabiskan untuk memuat iklan-iklan gila ini. Satu skrip saja membutuhkan 2 detik, dan itu tergolong lama saat berinternet. Periksalah aplikasi mana yang jarang dipakai melalui menu pengaturan. Aplikasi-aplikasi ini, juga widget, dapat menyedot banyak data tambahan yang bekerja di latar belakang. Kamu juga dapat mencoba versi ringan dari berbagai aplikasi populer, termasuk Messenger, media sosial, dan YouTube.
Betapapun hebatnya Wi-Fi atau paket datamu, jika ponselmu sudah tua, maka kecepatan internetnya tak akan maksimal. Belakangan ini, ponsel lama tidak dapat mengimbangi grafis dan persyaratan lain yang dimiliki oleh aplikasi serta situs web modern. Mungkin cache-mu terlalu penuh. Itu adalah tempat data dari berbagai situs web yang kamu kunjungi bermuara. Awalnya, ini membuat loading lebih cepat. Namun seiring waktu data menumpuk jadi beberapa megabyte. Bersihkan cache paling tidak seminggu sekali secara manual atau pasang aplikasi khusus untuk membantumu membersihkannya secara otomatis. Oke, semua kemungkinannya sudah diperiksa. Sekarang inilah yang dapat kamu lakukan untuk menutup kasus ini selamanya agar internetmu lebih cepat. Sebelum mengerjakan apapun, lakukan uji kecepatan online untuk mengetahui apakah memang internetmu benar-benar lebih lambat daripada yang seharusnya. Saat melakukannya, hentikan unduhan atau video streaming dan jangan jauh-jauh dari router nirkabelmu. Jika kecepatan jaringan ternyata tidak bermasalah, cobalah memuat situs web yang berbeda di ponselmu saat berada di lokasi yang bagus sinyalnya. Mungkin masalahnya bukan pada perangkat atau jaringanmu. Booting ulang router dan restart ponselmu. Terkadang gadget juga merasa lelah atau terlalu panas. Seperti aku, jika sudah beberapa lama kamu tidak mematikannya, sekedar merestart bisa mendatangkan keajaiban. Kamu juga dapat mencoba menyalakan mode pesawat selama 1 menit, lalu kembali ke Wi-Fi atau data seluler. Lakukan reboot jaringan. Pada iPhone, kamu dapat memilih reset network di penyetelan umum. Untuk Android, pilih reset Wi-Fi, mobile, dan Bluetooth pada opsi Advanced Reset. Pastikan kamu tahu semua password Wi-Fi sebelum melakukannya, karena passwordnya akan terhapus. Mungkin kamu butuh router baru atau Wi-Fi extender jika rumahmu cukup besar. Alat tersebut akan membantu menyebarkan sinyal ke tempat-tempat terpencil meskipun dibatasi dinding beton dan pintu. Cobalah keluarkan hati-hati kartu SIM-mu, lalu kembalikan lagi. Jika kartu SIM-mu rusak, ini mungkin salah satu penyebab buruknya penerimaan internet. Jadi ganti kartu SIM-nya. Jika tips di atas tak ada yang berhasil, hubungi call center provider. Bisa jadi masalahnya ada pada saluran kabel atau menara sinyal selulernya. Terkadang, mengubah konfigurasi jaringan bisa membantu. Tapi ini adalah tugas provider internetmu. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.